Betul nggak? Coba ibu belajar tadi ya, resep bikin tumpeng. Bareng-bareng nih, sekomplek bikin. Hasilnya sama nggak? Makanya kenapa ada yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan ya? Gitu. Nah, lagi-lagi bagaimana kita bisa memunculkan potensi yang ada di dalam diri kita, memunculkan azam atau iktikad keinginan yang kuat di dalam diri kita, dan bagaimana mengasah kesabaran untuk memunculkan kemauan tersebut. Setuju nggak Bu? Yang belakang setuju nggak? Jadi kalau kita mau berlomba, kita nggak bisa cuman bekal, iya deh saya ikutan. Betul ya Bu? Nggak bisa cuman bekal itu, tetapi memerlukan ilmu yang sangat mumpuni. Bagaimana Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, "Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka kalian harus memahami agama. Pahami agama, bukan ketahui, tapi pahami agama. Dengan memahami agama berarti kita mau mendalami agama ini ya sedalam-dalamnya. Maka ilmu itu harus kita cari. Setelah ilmu itu kita dapatkan, apa yang kita harus lakukan? Apakah cukup dengan mendengarkan? Di sini, di masjid ini, iya, oke, khusyuk. Oh iya benar kata Bu Yi tadi begini. Ya Bu, pulang nih nanti sambil ngobrol. Ngobrol kan Bu, pulang Bu? Ngobrol apa yang diobrolin pulang tadi? Ngobrolin ilmu yang ini apa bukan? Apa ngobrolin tema berikutnya? Ngobrolin di rumah, ngobrolin ada planning kegiatan di sini, atau ngobrolin apa? Ada aja kan? Biasanya kita di jalan ngobrolin apa yang kita lihat. Ya kan Bu? Gitu ya. Nah, pembahasan ilmu ini biasanya nyampainya hanya saat ini. Ini yang perlu kita tingkatkan. Makanya kita harus memahami apa yang harus saya lakukan terhadap ilmu yang kita dapatkan. Supaya apa yang kita udah datang ke sini, oke, insya Allah langkah ibu dari rumah ke sini mendapatkan pahala yang luar biasa. Setiap langkah adalah kebaikan. Ketika ibu niatkan saya mau ngaji, itu kebaikan. Setiap ibu dandan, ibu pakai baju, saya mau pakai baju yang bagus buat ke pengajian, itu juga kebaikan. Insya Allah semua niat sampai ke sini tercatat ada dalam kebaikan. Insya Allah, ya. Tetapi jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan kebaikan, lalu kan saya udah dapat, gitu ya. Ilmu yang kita dapatkan ya hanya sebatas di masjid saja. Ya Bu ya. Nah ini hati-hati, kita sama-sama mengingatkan. Saya mengingatkan ibu juga mengingatkan saya, kita sama-sama mengingatkan. Ayo, sekarang ini kita di awal bulan Zulhijjah. Betul ya Bu ya? Di awal bulan Zulhijjah. Ini bulan yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Fi minha arba'atun hurum. Ya. Jadi ada beberapa bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan ya dengan segala putaran dan juga berbagai kondisi yang Allah berikan kepada kita, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, ya, kehidupan dan kematian. Allah ciptakan kepada kita, ya, ada yang harus kita tandai dari 12 bulan itu, yaitu 4 bulan, yang mana bulan itu adalah bulan Arba'atun Hurum, 4 bulan yang diharamkan berbuat kezoliman. Fala tadlimu fihinna. Gitu kata Allah. Maka janganlah kalian berbuat zolim. Kalau dulu tidak boleh melakukan peperangan. Karena sekarang kita tidak ada peperangan,
maka tidak boleh berbuat zalim. Artinya kezaliman ini bukan berarti kita harus menistakan seseorang gitu. Tetapi yang dimaksud kezaliman itu adalah ketika diantaranya kita mendapatkan ilmu lalu kita tidak memperbaiki diri kita dengan ilmu tersebut, hati-hati jatuh ke dalam kezaliman. Ini saya ambil contoh yang ringan aja, yang biasa kita lakukan ya Bu ya. Jangan berat-berat ya Bu ya. Contohnya nggak usah yang berat-berat gitu ya. Ini contoh yang ringan saja. Makanya bulan ini mengingatkan kepada kita semuanya. Ayo kita awali dari bulan ini. Karena ketika diingatkan lagi di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyar. Allah bersumpah dengan waktu, yaitu waktu fajar, dan waktu malam, di situ walayalin asyar, dan malam yang 10. Di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama. 10 malam yang mana? Apakah 10 malam terakhir Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah? Atau ada yang mengatakan kembali 10 awal bulan Muharram. Tetapi yang terkuat pendapatnya adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ini menjadi bulan yang istimewa untuk kita semuanya. Sampai di hadis lain ada yang mengatakan bahwa 10 awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir bulan Ramadan, dan 10 akhir Ramadan lebih baik daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Artinya apa? Artinya keduanya adalah saling menyempurnakan. Kalau di akhir bulan Ramadan itu adalah 10 malam, akhir malam bulan Ramadan, tetapi kalau di awal bulan Zulhijjah hari, jadi siang. Jadi kalau di Ramadan 10 malam itu terbaik buat kita, dan kalau di bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari yang paling baik buat kita. Jadi sangat luar biasa ketika kita mendapatkan keutamaan di 10 malam Lailatul Qadar dan di 10 hari bulan Zulhijjah. Sangat luar biasa. Nah, di bulan yang sangat istimewa inilah, ayo kita kita lakukan bersama-sama. Kita motivasi diri kita. Karena ketika saya bilang ibu harus begini, poinnya 1, 2, 3 tadi ya. Apa keutamaan bulan Zulhijjah? Kita harus begini 1, 2, 3, 4. Itu percuma saya sampaikan kalau hanya sampai di sini. Ya Bu ya? Kalau cuma sampai di sini. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana apa yang kita dapatkan di sini bisa kita realisasikan di rumah nanti. Bisa kita coba tingkatkan. Bisa kita jadikan bulan Zulhijjah ini adalah bulan perlombaan kita. Siap Bu? Siap mau berlomba? Suaranya nggak ada ini. Gimana Bu? Siap berlomba? Iya, siap. Gitu Bu. Ya. Karena salah satu hadis mengatakan Bu, kebaikan di 10 awal bulan Zulhijjah, kebaikannya setara dengan jihad fisabilillah. Dan dilipatkan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, sampai ada sebuah hadis mengatakan ketika kita melakukan banyak kebaikan di 10 hari bulan Zulhijjah, ya, di 10 hari awal ya bulan Zulhijjah, maka level kita di hadapan Allah akan dinaikkan, kecintaan Allah kepada kita akan akan disuburkan, gitu ya, akan disuburkan. Jadi kecintaan Allah kepada kita akan lebih mendalam, ya, akan lebih mendalam, dan apa yang kita lakukan setara dengan jihad fisabilillah. Mau Bu? Mau nggak? Mau nggak? Yang belakang nggak mau katanya ya? Mau? Ya, jangan kita ini begitu Bu. Banyak maunya, tapi
Nah, itu ibu yang jawab deh, bukan saya. Gitu. Jadi kalau banyak mau, nih kita ingat ya, coba ibu kalau sholat doanya apa? Di antara doa-doa di dalam sholat, Robbik firli, gitu kan ya? Rabbana firlana. Kita banyak minta diampuni. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, kumpulkan saya dan keluarga di surga nanti. Ya Allah, jangan pisahkan saya sama suami saya di surga. Ya Allah, walaupun suami saya udah meninggal, jangan sampai dia ngincar bidadari lain, tapi incarlah saya, gitu kan. Begitu nggak doanya? Iya. Nah, ketika doa-doa itu kita lantunkan, itu harus disertai dengan dorongan amalan-amalan yang harus kita lakukan. Maka dari itu, ketika cinta Allah akan terpupuk dalam diri kita, ketika kita akan dinaikkan levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu harus menjadi motivasi buat kita semuanya ketika kita mau menaikkan ibadah-ibadah kita. Karena kalau apa aja yang harus kita lakukan di 10 bulan Dzulhijjah sama aja dengan bulan Ramadan. Kita harus sholat, perbanyak sholat. Sama kan Bu? Sama. Kita perbanyak sholat. Ya. Tapi yang harus kita lakukan dalam perlombaan ini, kita ini mau menjadi orang yang biasa aja atau mau menjadi orang yang spesial di hadapan Allah. Tinggal milih. Gitu kan? Nih, ya mumpung kita dikasih awal bulan Dzulhijjah nih, masih ada seminggu lagi. Nggak ada kata terlambat. Walaupun seminggu lagi, ya bukan udah 10 hari, berarti saya nggak dapat 10 hari, nggak apa-apa, masih ada sisa. Ya Bu ya? Gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus hitung-hitung. Kalau saya hanya melakukan sholat 17 rakaat, lalu saya sholat, apalagi Bu? Sholat rawatib. Sholat rawatibnya full nggak? Semua sholat ada? Subuh, oke. Zuhur, insya Allah. Asar, enggak ya? Maghrib, ya, gitu ya. Kalau nggak capek. Isya, oke. Kalau nggak ngantuk, gitu ya. Insya Allah kalau ibu-ibu di sini mah, oke. Sholat rawatib, checklist, lulus, ya. Kalau kita sudah melakukan itu, bukan berarti kita spesial di hadapan Allah. Karena ternyata karena kita ini ngaji udah terus-terusan, jadi kalau kita baru mengerjakan di hari spesial ini, kita baru mengerjakan sholat rawatib dan sholat wajib, itu belum spesial, itu masih standar itu, gitu ya, itu masih standar. Nah, tingkatin lagi, apalagi yang membuat spesial kita? Tambahin, ada sholat apa lagi? Ada sholat tahajud. Gimana caranya supaya kita lebih spesial di hadapan Allah? Sholat tahajud udah oke, udah biasa, rutin lakukan. Sholat duha, tambah lagi. Sholat duha biasanya 2 rakaat, tambah lagi 8 rakaat. Gimana caranya supaya kita bisa spesial di hadapan Allah? Sehingga amalan-amalan kita bukan amalan yang standar. Itu intinya. Bukan amalan yang standar. Ya, kita harus mencari bagaimana supaya amalan terbaik yang harus kita dapatkan. Makanya di surat Al-Mulk dikatakan liyabluwakum ayyukum. Di situ ayyukum, siapa di antara kalian yang akan mendapatkan yang terbaik. Begitu kata Allah. Karena kita nggak ada yang rata amalannya, pasti beda-beda. Karena keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah, berkurang, turun naik, ya, bukan berkurang, turun naik. Gimana caranya supaya ketika turun kita naikkan? Maka Allah berikan kesempatan dengan awal bulan Dzulhijjah ini menjadi momen untuk menaikkan. Siap Bu? Siap. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pahami dari semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pengajian ini
baik saya yang memberikan ataupun ustadzah-ustadzah lain yang menyampaikan, ini menjadi bekal untuk kita semua. Sehingga perlombaan itu, dengan di dalam perlombaan tersebut kita mendapatkan ilmu bagaimana supaya saya dapat penghargaan, supaya saya dapat piala. Karena piala surga Firdaus yang kita cita-citakan menunggu kita. Betul Bu? Gitu. Kita punya cita-cita itu ya, gitu. Motivasi kita ketika kita, kenapa Allah jadikan, Allah kasih iming-iming kita, ada surga, ada surga dengan berbagai macam gambarannya. Itu iming-iming yang Allah berikan supaya kita semangat. Itu kan ya, semua perlombaan seperti itu kan, hadiahnya ini, gitu kan ya. Karena ada hadiah kan, dia mau ikut lomba, gitu ya. Wah lumayan nih hadiahnya 1 juta, lumayan nih hadiahnya mesin cuci, gitu kan ya. Nah, Allah sudah kasih iming-iming dari sekarang. Bagaimana surga itu bisa kita dapatkan? Ini tidak biasa saja. Walaupun katanya, tenang aja lah, kan nanti umat Nabi Muhammad masuk surga semuanya. Gitu. Hei, masuk surga itu enggak gratisan. Ya, enggak gratisan. Kalau mau yang ringan-ringan, tapi mau nggak kita dicelupin dulu, di laundry dulu, mau nggak? Dicuci, disetrika, mau nggak? Dicuci pakai mesin cuci, gimana cara kalau mesin cuci? Pasti digulung, di apa gitu kan Bu ya? Terus kita disetrika dulu Bu. Mau nggak seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah yang menjadi bekal untuk kita semuanya. Ayo tingkatkan keimanan kita, ayo tingkatkan motivasi untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bagaimana kita meningkatkan sholat, bagaimana kita meningkatkan zikir kita, bagaimana kita meningkatkan saum, bagaimana kita meningkatkan infak kita, ya, itu semua harus lebih spesial di hari-hari ini. Jangan yang standar aja. Karena kalau kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Maryam, anaknya siapa Maryam Bu? Anaknya Imran, Maryam binti Imran. Di dalam Al-Quran, ketika ada satu nama disebutkan dengan jelas anaknya siapa, itu merupakan salah satu ibrah atau pelajaran buat kita bahwa kejadian yang digambarkan di dalam Al-Quran, apa yang dilakukan, apa yang terjadi terhadap Maryam, itu menjadi pelajaran dan menjadi suatu kejadian yang hanya ditimpakan kepada beliau. Tidak ada orang atau manusia lain yang mengalami sama seperti Maryam. Jadi kalau ada apa kejadiannya Maryam, beliau itu tidak disentuh laki-laki, tetapi bisa melahirkan Isa bin Maryam, gitu kan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Maryam ketika itu sehingga dia betul-betul menjadi hamba yang betul-betul suci, gitu ya. Walau difitnah, walau apapun, ketika beliau mendirikan sebuah mihrab di sekitar situ ya, ketika beliau hamil lalu difitnah dan sebagainya, yang beliau lakukan apa? Beliau membuat mihrab. Mihrab itu apa? Tempat yang khusus dia untuk berdoa. Sampai ketika itu, ketika Nabi Zakaria ingin memberikan makanan gitu ya, bantuan gitu ya, mau nganterin ke Maryam ke mihrabnya, segala sesuatu yang ingin diantarkan sama Zakaria itu sudah ada semuanya di situ. Sampai Zakaria bingung, ini dari mana? Walaupun Zakaria tahu itu Allah yang memberikan, tapi bukan itu maksudnya. Caranya kayak gimana? Kok bisa semua yang kamu inginkan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai di surat Ali Imran ayat 37 kan, annalaki hada
Dari mana ini semua gitu? Huwa min indillah, kata Maryam. Ini semuanya dari sisi Allah. Tapi gimana caranya? Satu yang Maryam hanya lakukan adalah ketika Maryam meminta, ya, Maryam mengkhususkan, memfokuskan dirinya hanya apa? Berhubungan dengan, bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara diijabahnya doa, Bu, sebutkan sifat Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Maka ketika itu seperti, ya, ketika kita mau permintaan yang sangat kita butuhkan, maka ketika kita minta, maka panggillah ya Wahhab, gitu ya. Ketika kita minta rizki, ya Razzaq. Ketika kita minta dimudahkan, ya Jabbar, ya Malik, gitu kan ya. Nah, tapi jangan disebut semuanya. Allah itu punya Asmaul Husna, gitu ya. Tapi kalau kita lagi butuh banget, itu sampaikan dengan segala sifat Allah dan ketawakalan kita memfokuskan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu, ya, ketika itu Nabi Zakaria melihat pesan apa yang dilakukan oleh Maryam, bukan menilai kok Allah pilih-pilih ya gitu. Maryam dikabulin, saya nggak dikabul-kabulin, padahal saya udah sampai tua renta gini, minta anak nggak dikabul-kabulin juga gitu. Apa salah saya? Begitu nggak yang disampaikan Zakaria? Tidak. Tetapi Zakaria melihat sisi lain dari apa yang diceritakan Maryam. Oh, kalau Maryam dikabulkan doanya dengan cara ini, berarti saya harus melakukan hal-hal yang sama seperti Maryam supaya saya dikabulkan doanya. Catat ya, Bu. Jadi kalau ada teman kita yang lebih soleh dari kita, kalau ada teman kita yang lebih apa, Bu? Yang lebih dari kita, sikap kita bukan sebaliknya. Ah, dia mah begitu, orang dia mah begini gitu ya. Ya salah, madhab julidiyah lah ya. Jadi jangan julid, jangan sebaliknya. Justru kita harus mengembalikan kepada diri kita. Oh, kalau saya masih begini, kenapa dia udah begini? Oh, saya masih begini kali ya. Saya harus ngikutin dia gitu. Boleh dong. Fastabiqul khairat boleh ya? Ya, dalam kebaikan boleh dibagi-bagi, Bu, ilmunya. Jangan pelit-pelit bagi kebaikan. Kenapa kok Ibu bisa sih saum Daud? Ibu apa sih, Bu, resepnya? Saya mah, Bu, Senin Kamis aja kagak bisa, saya malah lapar mulu, orang saya sakit mah gitu. Ibu bilang, Bu, saya juga dulu begitu. Tapi setelah saya sholat puasa Daud, ternyata puasa Daud itu bisa jadi obat buat mah saya. Jadi saya lakukan, alhamdulillah terus menerus dan mah saya sembuh. Gitu. Oh gitu, ya udah deh saya mau nyoba. Gitu kan, Bu? Bukan, itu kan beda lagi, Bu, itu ibu, saya mah nggak begitu, Bu, gitu. Ya, ada aja jawabannya. Karena ingin membela diri, gitu ya. Ingin apa namanya? Ingin apa? Semua apa yang ada dalam diri kita ini baik. Semua yang ada dalam diri kita ini udah selesai, gitu. Jadi kita itu seringnya melihatnya keluar, bukan ke dalam. Padahal kita ini harus sering melihat ke dalam diri kita, bukan keluar. Kalau di luar sana ada yang nggak beres, kita ngelihat ke dalam kita. Alhamdulillah ya Allah, Allah masih ngelindungi saya, Allah masih bersama saya masih bisa ngumpul sama keluarga, saya masih bisa menikmati sholat saya masih bisa. Gitu ya. Tuh kan rasain, lagian sih dia. Gitu ya. Jangan begitu, tapi apa yang dilihat oleh Zakaria terhadap Maryam? Maka Zakaria saat itu juga, kalau begitu saya ingin berdoa, ya di mihrab ini saya akan meminta kepada Allah, saya walaupun akhirnya dia meminta, ya Rabb, ya Wahhab, walaupun rambut saya udah beruban, walaupun usia saya sudah begini, dan suami dan istri saya sudah menopause, istri saya mandul, yang dikatakan bahwa mustahil akan mempunyai anak, Engkaulah yang maha kuasa dari segalanya, ya Allah, berikanlah kekuasaan itu kepada kami.
Belum selesai sholat 2 rakaat di mihrab tersebut, dikabulkan doanya istrinya mengandung. Dan di situ juga Allah menyampaikan, kamu akan mempunyai anak yang namanya Yahya. Sampai namanya Allah kasih sekalian. Ini bukan dongeng. Itu bahkan Nabi Zakaria, kalau kita mau boro-boro. Iya boro-boro. Soalnya kitanya dekatnya juga boro-boro. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka dari itu, ini menjadi pembelajaran buat kita. Yang sampai di ayat tersebut, ya, Allah mengatakan apa? Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sehingga Allah memberikan rizki terhadap siapapun yang mendekat kepada saya, yang meminta kepada saya dari arah manapun juga. Rizki itu nggak mesti uang ya, Bu. Rizki itu nggak mesti apa, Bu? Nggak mesti uang, nggak mesti apalagi Bu, nggak mesti bulanan suami ditingkatkan gitu, enggak ya. Rizki itu banyak bentuknya. Ketika di usia sekarang kita misalkan ada usia 70, ada usia 80, ada usia 60, dimudahkan untuk hadir di majelis taklim, itu rizki yang sangat luar biasa. Banyak di antara kita yang nggak bisa jalan ke masjid karena terhalang dengan harus pakai kursi roda, harus dengan segala macamnya. Kita alhamdulillah masih diberikan kemudahan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh di sini. Kita dimudahkan, disentuh hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Itu juga rizki, betul ya Bu ya? Nah, insya Allah ketika kita dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu, kita dimudahkan untuk mengaplikasikan, merealisasikan ilmu-ilmu yang ada, yang sekarang kita dapatkan, yang kemarin kita dapatkan, dan yang akan datang kita dapatkan. Insya Allah itu semua yang akan menjadi wasilah dimudahkannya mendapatkan rizki-rizki yang lain. Betul ya Bu? Coba dirasakan, insya Allah ya, gitu. Dan yang perlu kita ingat Ibu, ternyata ingat, kita ini punya anak cucu. Betul? Kita punya anak, kita punya cucu, yang belum punya cucu, seperti saya, insya Allah ke depan kita akan punya cucu. Dan terus akan ada lagi generasi kita selanjutnya. Ya, seperti di dalam surat Ad-Dariyat dikatakan bahwa kebaikan yang kita lakukan sekarang tidak dikurangi sedikit pun dari kebaikan yang kita punya, akan turun kebaikan itu terhadap anak dan cucu kita tanpa terputus. Masya Allah, luar biasa. Mau nggak Bu? Jadi kalau kita sekarang punya anak yang rada-rada misalkan, ya Bu ya, aduh ini kenapa sih anak saya kok gini-gini banget. Doain terus Bu, doain. Karena insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Perbanyak aja doa-doa kita, perbanyak salat-salat kita, perbanyak ibadah-ibadah dari kita. Kita adalah ibunya, kita yang punya, dia lahir dari rahim kita. Insya Allah ya, ketika kita masih melihat ada sisi lain gitu ya, kadang standar kita sebagai seorang ibu terlalu tinggi mengharap anak seperti apa. Betul nggak? Padahal kemampuan anak tidak seperti apa yang kita mau. Yang pada akhirnya sekarang ini banyak anak yang kena mental health, kesehatan mental. Ada juga ibunya yang kena kesehatan mental. Tapi sekarang banyak sekali anak-anak muda yang kena kesehatan mental. Mereka nggak fight seperti kita Bu. Dulu kita masih muda kayaknya enjoy aja, nggak ada beban dan pikiran. Betul ya Bu? Kuliah ya kuliah, sekolah ya sekolah gitu kan. Nikah ya udah nikah gitu. Anak-anak sekarang banyak sekali ya, sebelum nikah masih usia kuliah, mereka sudah mendapatkan tekanan-tekanan yang di bawah depresi. Maksudnya lebih dalam lagi dari depresi. Banyak Bu ini kasusnya. Ini hati-hati ya. Jadi kita sebagai orang tua, saya berharap mumpung ada di bulan, di akhir, di di awal bulan Zulhijjah, di akhir-akhir awal bulan Zulhijjah, ini masih ada waktu buat kita.
waktu dikabulkannya doa-doa, ya, waktu dilipat gandakannya kebaikan, waktu dijadikannya sebuah kebaikan menjadi nilai pahala jihad, waktu Allah memberikan penawaran, ya, siapa yang ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penawaran dari Allah. Kalian mau enggak? Tinggal siapa yang akan menyambut tawaran tersebut. Maka perbanyak doa, Bu ya. Doakan anak-anak kita, karena kita tidak tahu setelah kita tidak ada apa yang akan mereka siapkan untuk generasi berikutnya. Maka doakan supaya mereka, ya, bisa siap membela agamanya, membela keyakinannya, membela nabinya, ya. Mereka mempertahankan agamanya dengan segala cara, ya, seperti apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan, ya, kita semuanya Allah mudahkan di dalam mengemban amanah-amanah yang Allah amanahkan kepada kita dengan berbagai kondisi yang ada sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di rumah kita, karena ujian kita beda-beda, ujian kita masing-masing, kadar ujian kita juga beda-beda. Ada yang menurut ibu satu ujiannya ringan, padahal menurut ibu satu lagi ujiannya berat, betul Bu ya? Tapi Allah tidak akan salah memberikan ujian tersebut. Dan Allah akan memberikan, Allah akan menyiapkan, dan sudah disiapkan oleh Allah dengan segala hadiah-hadiah yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Maka, ya, insya Allah di pertemuan yang sangat luar biasa ini, ayo kita sama-sama, ya, kita suburkan diri kita munculkan motivasi yang ada di dalam diri kita, ya, untuk senantiasa munculkan segala sesuatu gerak-gerik kehidupan kita, munculkan bahwa ini adalah untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melakukan hal itu tidak hanya di 10 bulan Dzulhijjah ini, tetapi insya Allah di bulan-bulan yang akan datang, ya, kita akan melakukan hal yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Kita tidak berat lagi melakukan hal-hal yang spesial tersebut. Jadi amalan kita tidak amalan standar, tetapi amalan kita amalan yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan para malaikat di sini, ya, mengepakkan sayapnya, diaminkan apa yang kita minta, dijadikan kebaikan ilmu yang kita dapatkan, dan dijadikan pahala apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sehingga insya Allah kita berharap semoga Allah senantiasa menurunkan kecintaannya kepada kita semuanya dengan kecintaan yang tidak ada batasnya. Allah berikan rahmat kepada kita semuanya dengan rahmat yang tidak terbatas cucurannya, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya Bu ya. Ini sebetulnya baru 5.10. Masih jauh ke maghrib sebetulnya. Ya kan ya? Masih jauh ke maghrib. Ini karena saya tadi datang terlambat, ada kegiatan sebelumnya. Dan berikutnya saya ada jadwal ke Bintara, jadi habis maghrib baru sudah ada di sana. Mudah-mudahan bisa saling dipahami ya Bu ya. Nggak apa-apa, nggak banyak-banyak, tapi ilmunya bisa kita aplikasikan ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika diikat dengan tali ukhuwah, ketika diikat dengan tali silaturahim yang sangat kuat, insya Allah mudah-mudahan kita saling mendoakan walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, ya. Itu mungkin ya Bu ya, mohon maaf lahir dan batin. Apa ada pertanyaan nggak? Oh langsung aja, oke.
Gak apa-apa nih. Aduh, Pak ini banget ya. Ibu-ibu tapi lebih seneng kan kalau lebih cepat kan? Iya. Khawatir bapak-bapaknya sudah menunggu ya Bu ya. Kopi udah disiapin Bu? Udah disiapin? Pisang goreng udah ada? Oh belum ya udah. Masih ada waktu ya 15 menit lagi sampai rumah insya Allah masih bisa ya. Gitu sambil menunggu para suami hadir di sini. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama kita hadirkan hati kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkannya doa-doa kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memaksimalkan waktu 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi waktu-waktu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya sehingga Allah memberikan cinta yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita pahala jihad fisabilillah. Kita sama-sama beristighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu minha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bangga. Ibu sebenarnya ada sedikit mengingatkan Ibu seperti kita ketahui di bulan Dzulhijjah ini ada dua ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lain, yaitu haji dan kurban. Seperti biasa dari DKM Masjid Islam kembali menerima dan menyalurkan kurban berupa sapi dan kambing. Untuk sapi tahun ini kami tentukan dari DKM sejumlah Rp3.800.000. Sampai hari ini kita sudah memasuki sapi yang ke-6 Ibu. 3.800.000 itu sudah termasuk biaya
operasional, ya Bu, seluruh sejak pembelian sampai penyaluran. Kemudian untuk kambing mulai dari 3 juta, dan untuk kurban kambing ada biaya operasionalnya itu sejumlah 150.000. 150.000 itu nanti meliputi biaya operasional mulai dari pemeliharaan si kambing itu ya Bu, kemudian sampai penyembelihan, pengemasan dan penyaluran sampai ke penerima kurban. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa berkurban tahun ini ya Bu. Seperti yang dikatakan tadi oleh Saudari Marina, mari kita sama-sama fasdah itu khairat ya Bu ya. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah bisa berkurban tahun ini. Demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seluruh rangkaian acara pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Mohon maaf jika ada hilaf dari saya atas benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.